Jadi setelah gua unboxing kemarin si paketan itel S23 Plus ini, sekarang tiba saatnya nih gua langsung uji kemampuan dari HP yang nggak masuk akal nih buat harganya. Buat kalian yang belum nonton video unboxing itel S23 Plus ini, kalian cek aja nih di pojok kanan atas. Kalau nggak muncul, cek aja di channel gue ya. Di situ udah gue ceritain detail HP ini ketika gue unboxing dan uji tipis-tipis HP-nya. Dan juga isi dari bonus-bonus ketika kalian beli pas flash sale ya. Kalian tonton aja yang belum nonton. Dan sekarang jadi si itel S23 Plus ini mau gue tes main game nih. Seberapa kuat nih kemampuan HP yang harganya 1,8 jutaan ini? Di sini gue pakai skenario setiap game gue mainin per satu ronde sampai dengan selesai ya. Kira-kira satu game itu bisa makan waktu durasi 10-20 menitan atau bahkan lebih atau kurang juga bisa, tergantung keadaan pada saat gue main gamenya. Dan resolusi grafik yang gue pakai, gue pastiin sesuai kemampuan dari itel S23 Plus ini ya, biar nggak meleduk nanti HP-nya kalau gue paksain rata kanan. Dan game yang gue uji buat itel S23 Plus ini adalah game sehari-hari nih, yang biasa dimainin sama warga Plus 62, kayak game Roblox, Stumble Guys, Mobile Legends, eFootball 24, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, sampai game terberat si Genshin Impact ya. Rata-rata ini game yang emang banyak di request sama kalian juga nih. Dan baterainya juga gue mulai dari 100%, biar kalian juga bisa cek seberapa bisa diandelin baterainya nanti. By the way, untuk spesifikasi dari itel S23 Plus ini, dia punya chipsetnya itu pakai UniSoC atau Unisoc T616, dipadukan dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB. Dan sebelum gue geber gamenya, di sini gue cek skor hasil AnTuTu benchmarknya dulu nih, yang versi 10 ya. Dan skor yang dihasilkan itu ada di angka 270 ribuan. Ingat ya, itu kan cuma sekedar angka, yang tentunya jelas beda sama experience ketika main game. Sebelumnya gue mau tes touchscreen-nya dulu nih, apakah ada touch delay atau sejenisnya, dan gue pakai aplikasi RealDrum yang bisa kalian lihat berikut ini. Terlihat untuk touchscreen-nya kayaknya agak kurang smooth ya. Apa entah karena masih 60 Hz atau emang layarnya nih yang emang kurang smooth. Terus kalau untuk gyroscope-nya sih ini udah hardware dan berjalan dengan normal ya. No delay. Langsung aja pertama gue geber main game bocil Roblox nih. Di game bocil kayak gini, itel S23 Plus ini dengan bangganya dia bilang, nggak ada yang lebih berat lagi apa? Karena ya gamenya smooth banget dimainkan, pergerakan karakternya pun udah smooth banget. Gua nggak ada kendala sama sekali main Roblox di HP ini. Main sekitaran 15 menitan lebih, baterai cuma berkurang 3% aja. Begitupun dengan game Stumble Guys nih, di HP ini mampu disikat habis. Game-game kayak gini tuh sebenarnya lebih pentingin di jaringan sinyalnya nggak sih? Karena kalau sinyal pingnya itu tinggi, ya otomatis main gamenya pun udah nggak nyaman. Di luar dari sinyal mah, game kayak gini cukup enteng aja dimainin di itel S23 Plus ini. Dan main sekitar 15 menitan lebih, baterai berkurang di 3% aja. Lanjut gue geber main Mobile Legends nih. Untuk settingan yang bisa dipakai di HP ini ada di grafis tinggi, refresh rate juga tinggi ya. Dimana grafis itu mentok kanan bawaan HP-nya. Nah, di game MOBA analog kayak gini, gue ngerasa itel S23 Plus ini masih aman-aman aja dimainkan. Pergerakan karakter smooth, nggak ada kendala, FPS-nya stabil di angka 40 FPS-an, gue nggak ada sama sekali nemuin frame drop di itel S23 Plus ini. Main satu game sampai habis kira-kira 20 menitan ini masih stabil. Begitupun juga suhunya yang ada di kisaran 40 derajat ya, masih bisa dibilang anget-anget aja sih. Overall settingan grafik tinggi dan refresh rate tinggi masih nyaman dimainkan. Dan baterai berkurang 6% aja setelah dimainin sekitar 20 menitan lebih. Lanjut main eFootball 24 nih. Di sini gue pakai settingan grafik medium di 60 fps. Main game bola kayak gini ya juga aman-aman aja, nggak ada penurunan FPS dan manteng aja tuh di 60 fps. Main 2 babak sekitar 15 menit lebih itu baterai berkurang cuma 5% aja. Suhunya bisa tembus di kisaran 41 derajat. Bisa dikatakan main eFootball 24 di itel S23 Plus ini udah lumayan ya. Walau emang agak sedikit anget, walau panas intinya main eFootball ya masih lancar jaya.
Lanjut gue main CODM nih. Untuk settingan yang gue pakai itu kualitas grafiknya low, frame rate-nya high ya. Dan alhasil main CODM bisa manteng di 40-60 fps nih. Pergerakan karakternya smooth banget, lancar jaya. Gue nggak nemuin frame drop sama sekali di ITEL S23 Plus ini. Walau gue mainin CODM ini kurang lebih 20 menitan lebih. Tapi terkadang FPS-nya bisa turun sampai 30 fps. Tapi emang masih nyaman banget dimainkan. Walau suhunya kelewat overheat sekitar 44 derajat Celcius dan gua main sekitar 20 menitan lebih, baterai cuma berkurang di 6% aja. Lanjut game wajib review HP nih, yaitu PUBG Mobile. Dan main PUBG Mobile settingan yang bisa dipakai itu di ITEL S23 Plus itu bisa grafis smooth ultra ya. Gua main sekitar 20 menitan lebih, sumpah ini prosesor sebenarnya boleh dibilang dengan harga di bawah 2 juta sih udah killer banget sih. Tapi sekali lagi untuk cooling sistemnya di ITEL S23 Plus ini masih belum bisa menekan suhu panasnya saat main game. Gue sangat menyarankan buat kalian pakai fan cooler ya kalau buat main game yang lama. Main PUBG Mobile sebenarnya nggak ada sama sekali gue nemuin frame drop. Walau suhu yang dihasilkan ketika gue main itu tembus di 45 derajat. Main settingan smooth ultra nyaman banget walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitaran 20 menit lebih, baterai berkurang 8% aja. Dan yang terakhir gue geber game Genshin Impact nih. Dan settingannya gue pakai di grafis rendah di 30 fps. Dan ternyata masih lumayan juga si ITEL S23 Plus ini. Pergerakan karakternya ketika kita berantem sama musuh aja terlihat smooth. Suhu yang dihasilkan juga bisa tembus lebih dari 43 derajat nih. Settingan rendah 30 fps sebenarnya lumayan cepat panas sih. Mungkin kalian bisa turunin settingan ke 1 tingkat dan gamenya mungkin berjalan lebih baik ya. Dan suhunya juga nggak terlalu cepat panas. Intinya suhu yang bisa tembus lebih dari 43 derajat di Genshin Impact ini bikin si ITEL S23 Plus ini udah lumayan overheat. Tapi masih tetap stabil kok. Dan main Genshin Impact sekitar 20 menit lebih, baterai berkurang 11% karena saking panasnya ya. Jadi kesimpulannya selama kurang lebih hampir 2 jam lebih gua main game di ITEL S23 Plus ini, HP ini tuh gua bisa simpulin untuk chipset Uni SoC T616 yang tertanam di HP ini tuh masih lebih dari cukup atau sangat mampu diandelin. Apalagi harga HP ini balik lagi bisa tekan di harga di bawah 2 jutaan. Ya alhasil menang banyak nih HP. Tapi satu kendala yang bikin kita nggak nyaman banget kalau kita udah main game nih, yaitu layarnya. Bukan layarnya burik ya, tapi keterbatasannya cuma mentok di 60 Hz aja. Jadi kalian yang biasa pegang HP di 120 Hz kayak kurang greget gitu. Terus buat panasnya sebenarnya cooling sistemnya di ITEL S23 Plus ini udah baik ya mengantar panas. Terbukti walaupun suhu ketika main game naik, tapi performanya masih stabil banget. Saran sih kalian bisa main game pakai cooling fan ya, atau pakai casing aja biar telapak tangan kalian nyaman. Terus mengenai baterai boros sih enggak ya, dan masih dalam hal yang wajar lah buat ketahanan baterainya. Ya udah, mungkin segini dulu aja review gaming di ITEL S23 Plus dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye bye.